Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Untuk itu siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, Pengadilan Militer 104 Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Kopral 2 Bazar Shah dalam kasus penembakan 3 polisi di lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam secara ilegal. Selain itu, Kopda Bazar Shah juga dikenakan pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Sebelumnya, kasus penembakan di arena judi sabung ayam ini terungkap saat penggerebekan pada Senin 17 Maret 2025 lalu. Dalam penggerebekan itu, 3 anggota Polri tewas ditembak Kopda Bazar Shah. Mendengar putusan tersebut, keluarga dari 3 anggota Polri yang ditembak tak kuasa menahan tangis dan bersyukur karena hakim memberi vonis yang setimpal dengan yang diharapkan oleh pihak keluarga. Siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi. Dan ketiga, barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian yang dilakukan secara bersama-sama. 4. Memidana terdakwa, oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Pada informasi kedua, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memenuhi undangan Komisi Yudisial terkait laporannya terhadap hakim yang memvonisnya 4 tahun 6 bulan penjara di kasus korupsi importasi gula ilegal. Tom Lembong menyebut kedatangannya guna menggugah hati para pejabat KY dalam melihat kondisi penegakan hukum saat ini. Tom ingin memanfaatkan abolisi yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Sementara Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai berjanji akan menindaklanjuti laporan Tom Lembong terkait perilaku hakim yang memberikan vonis terhadap ex-Menteri Perdagangan itu. Ia menegaskan tidak ada perbedaan sikap untuk setiap laporan dan memastikan KY sejak awal memantau proses persidangan Tom Lembong. Ya, saya mau hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Di informasi ketiga, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka Senin pagi. Presiden Peru Boluarte disambut meriah oleh puluhan pasukan berkuda dari Satuan TNI Polri. Penyambutan dimulai dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan Boluarte kemudian mengikuti upacara kenegaraan dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis melalui IPCPA. Peru akan mengekspor komoditas pertanian ke tanah air, antara lain matcha dan blueberry. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Presiden Republik Peru Dina Boluarte. Penghargaan ini diberikan atas jasa dan peran Boluarte yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Pada tanggal 14 November 2024 yang lalu, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu
Bintang Republik Indonesia Adi Purna atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari. Karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.